kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan digital marketing tahap ketiga, ya, tahap ketiga, dengan keadaan sehat walafiat. Semoga, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan digital marketing pelatihan ini khusus bagi mahasiswa D3 dan alumni D3 Manajemen Pemasaran. Nanti yang hadir di sini silakan bisa dituliskan yang alumni, ya, khususnya yang alumni bisa ditulis alumni gitu ya, biar kita bisa melihat dan menyesuaikan juga ya panitianya. Jadi ini yang tahap ketiga, insya Allah yang terakhir ya untuk anggaran kita tahun ini, ya. Harapan saya sebagai pelaksana kegiatan ini bisa kita dapatkan manfaatnya semaksimal mungkin dan bisa kita lanjutkan untuk tahun depan, ya, untuk kita usulkan kembali sehingga ini menjadi kegiatan yang rutin, ya, berkelanjutan dan ada progresnya dalam rangka meningkatkan kompetensi alumni khususnya D3 Manajemen Pemasaran dan mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Suryo, dan mahasiswa serta alumni D3 Manajemen Pemasaran yang sudah hadir mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Nanti akan dipandu oleh teman kita, Mbak Dwike mungkin ya, nanti ada yang memandu ya kegiatan ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon izin saya ambil alih. Jadi karena sudah diambil alih oleh Bapak Eli, mungkin agenda selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Suryo. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dwike. Oke, saya akan coba untuk share screen. Oke, terlihat ya materinya. Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke, kita mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para mahasiswa dan yang kami hormati untuk Bapak Eli dan Ibu Lulu yang sudah menyempatkan untuk hadir di pelatihan digital marketing D3 Manajemen Pemasaran jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UM. Oke. Jadi pertemuan kita kali ini adalah pelatihan hari ketiga, yaitu hari terakhir, di mana kita akan, ini adalah puncak. Jadi ya, kalau misalnya dari pertemuan hari kedua, hari ke-1 kita bahas tentang bagaimana dasar dari pemasaran, pemasaran digital gitu ya. Terus habis itu bagaimana kita mengetahui lapangannya seperti apa, bagaimana kita mengetahui persaingannya seperti apa, bagaimana kita mengetahui barang kita atau produk kita seperti apa gitu ya. Sekarang kita berfokus kepada pembuatan iklan itu sendiri, karena sudah yang direncanakan sudah siap, sekarang adalah penerapannya seperti itu ya. Jadi dari materi ini nanti benar-benar banyak ke praktiknya daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya lebih ke materi, lebih ke pengenalan gitu ya.
langkah-langkahnya seperti apa. Kalau sekarang lebih ke praktiknya. Oke, untuk yang hari ini lagi-lagi dilatih oleh saya sudah di beberapa STMBA. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya, ada yang belum. Oke, bentar saya buka. Kita lanjut. Jadi pembahasan kita hari ini adalah perencanaan dan pembuatan kampanye pengiklan online dengan Google Ads. Jadi ketika ada judul seperti ini, ketika ada bilang Google Ads, maka ini adalah tools. Tools itu apa? Tools itu kan alat ya. Kalau secara definisi, tools itu alat. Alat itu digunakan untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi alangkah baiknya kita itu harus mengenal tools kita gitu ya. Sama seperti kita coba untuk memotong gitu ya. Memotong kayu pakai gergaji, sama seperti itu. Jadi ada alat, ada solusi gitu ya. Nah, tapi bagaimana penggunaan alat ini itu juga penting. Bukan asal pakai aja, misalnya motong kayu pakai pisau dapur itu akan sulit gitu. Jadi penggunaan alat yang tepat untuk permasalahan yang tepat gitu ya, itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, itu sebabnya di sini ada pembuatan kampanye pengiklan online dengan Google Ads. Google Ads itu sendiri adalah tools yang akan kita gunakan untuk melakukan pengiklanan online. Pembuatannya seperti apa nanti kita akan bahas secara detail. Nah, topik yang akan dibahas pada pelatihan 3 hari ini ada 4 ya, sekitar ada 4. Sebenarnya ini adalah topik yang nyambung ya dari topik 1, 2, 3, 4. Mulai dari yang pertama adalah pengenalan fitur. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tools ini punya banyak fitur. Jadi nanti akan saya kenalkan satu persatu. Ini untuk apa gitu ya. Karena biar tools itu bisa atau fitur itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, ada cara membaca data. Jadi kan ini nanti isinya banyak data ya. Namanya juga tools. Terus habis itu berbasis data, Google kan by data ya. Jadi dia berbasis data, nanti saya akan tunjukkan cara baca datanya gimana. Terus habis itu cara memahaminya seperti apa. Karena itu akan kita gunakan di topik keempat. Nanti ada. Yaitu topik ketiga, sebelum tadi analisa ya, lakukan pembuatan kampanye iklan. Jadi istilahnya kampanye. Ini kampanye itu bukan hanya untuk di partai politik. Tapi kampanye di sini, pengiklanan itu konsepnya kampanye. Nanti akan saya jelaskan bagaimana hierarki dari tools tersebut. Karena iklan itu tidak satu level ya. Jadi ada kampanye iklan, grup iklan, baru iklan. Nanti kita akan bahas. Nah, itu untuk kampanye. Topik ketiga. Terakhir adalah analisis dan optimasi. Ini akan saya tunjukkan singkat gimana cara baca data, sehingga kita bisa melakukan analisis dan optimasi ini iklan kita harus seperti apa. Karena seperti yang saya bilang waktu mungkin di pertemuan 1 ya, jadi iklan ini atau kampanye iklan itu seperti aset. Jadi kita tidak bisa membuat lalu membiarkan berjalan gitu aja. Jadi kita perlu melihat, oh ini next-nya gimana? Apakah ini harus diperbaiki? Apa kurangnya? Gitu ya. Nah, untuk supaya tahu seperti itu harus baca data dulu. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara baca sikat kita. Oke, daripada kita lebih banyak di slide-slide ini ya, oke, kita langsung aja. Kita langsung gas saja ke apps-nya gitu ya. Oke, sekarang saya akan keluar dari PPT, masuk ke halaman. Nah, jadi di sini ya, ini saya pindahin di sini. Oke. Jadi ini adalah halaman Google Ads gitu ya. Halaman Google Ads ketika kalian pertama kali masuk. Tapi kalau pertama kali bikin, ini data belum ada. Jadi dia kosongan. Hanya muncul tulisan selamat datang, lalu ada kampanye baru di sini. Seperti itu. Nah, kalian kalau misalnya sudah punya email Google ya, Gmail, itu tidak serta-merta memiliki akun Google ini, gitu, akun Google Ads. Karena Google Ads ini kan untuk bisnis. Jadi biasanya kalau punya Gmail itu udah punya Drive, gitu ya, itu udah langsung jadi satu. Udah Google Meet juga sama. Tapi kalau misalnya Google Ads ini dia memiliki pendaftaran yang berbeda, tapi bisa pakai email yang sama. Jadi di sini tetap saja dia pakai
email Gmail gitu ya. Tapi tinggal dikonfirmasi ulang karena harus menentukan konversi mata uangnya seperti apa. Karena kita harus tetapkan ini bentuknya rupiah karena kan di Indonesia gitu ya. Jadi penerapannya di rupiah seperti itu. Seperti ini ya. Ketika sudah masuk, kita menetapkan rupiah, terus waktu kita adalah di Jakarta, gitu ya, pakai waktu Jakarta gitu ya, +7 misalnya. Nah itu kita akan masuk di halaman ini. Nah, sebenarnya ini halaman apa ya? Ketika kita lihat Google Ads ini agak memang lebih detail ya daripada yang lain antara Facebook dan juga Instagram Ads. Karena di sini yang disetting akan ada banyak. Nah, ketika kita lihat di pojok sebelah kiri di sini ya, saya harap bisa terlihat ya. Nah, di pojok sebelah sini ada kampanye, ada grup iklan. Jadi seperti ini. Di Google Ads, iklan itu berada pada tingkatan paling bawah. Di atasnya ada grup iklan. Grup iklan berisi banyak iklan-iklan gitu ya. Nah, beberapa grup iklan gitu ya berkumpul dalam satu sebuah kampanye. Contoh misalnya kampanyenya adalah diskon tahun baru. Oke, diskon tahun baru. Terus grup iklannya apa? Grup iklannya mungkin potongan untuk baju, potongan untuk celana, potongan harga untuk jaket misalnya. Jadi grupnya terpisah-pisah lagi. Tapi di dalam satu kampanye yang sama. Yang terakhir adalah iklannya. Misalnya untuk potongan harga celana. Iklannya bisa aja dibuat 3 gitu, beda-beda. Biar lebih menarik. Misalnya nanti ada gambarnya, gambar 1 untuk iklan 1. Nanti gambar 2 untuk iklan 2. Gambar 3 untuk iklan 3. Nah itu ya, itu iklannya. Tapi terdapat pada grup iklan yang sama, yaitu grup iklan untuk pembuatan untuk iklan potongan harga celana. Nah, potongan harga celana itu di dalam bagian dari potongan harga atau diskon akhir tahun. Nah kan, jadi kelihatan ya kelompok-kelompoknya. Nah, itu ada hierarkinya. Nah, hierarkinya itu akan menentukan gimana cara kita membuat dari iklan tersebut. Oke, nanti kita akan bahas untuk kampanyenya, cara bikin kampanyenya seperti apa. Tapi sebelum itu kita kenalkan dulu fitur-fitur yang ada di sini. Seperti topik yang pertama. Jadi seperti ini. Jika saya buka kampanye ya. Jadi ini halaman pertama atau home-nya lah. Jadi kalau misalnya kita klik sini kan biasanya masuk home ya. Nah, itu home-nya tuh ini, sudah ini ya. Kita masuk sini. Nah, ini akan muncul. Jadi ini ada performance secara umum. Jadi kita bisa gini kan ya. Nanti baru kelihatan datanya. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara bacanya. Nah, di sini ada kurva yang bisa kalian baca untuk masalah performance pengiklanannya. Lalu selanjutnya di sini adalah kampanye yang telah dibuat atau kampanye yang kampanye yang sudah dibuat atau sedang dijalankan atau mungkin iklannya sudah dijeda ya karena sudah lalu. Ini alasannya karena memang durasinya sudah selesai. Itu akan muncul di sini. Jadi secara historis akan muncul gitu ya di sini semuanya yang telah dibuat. Jadi pengiklan-pengiklanan yang sudah dibuat akan muncul di sini. Lalu di sini ada ringkasannya, ada kata kunci, ada iklan. Nah ini nanti akan lebih banyak lagi kalau misalnya kita klik di kampanye. Misalnya kita mau ngecek nih performance pengiklanan yang di sini waktu itu. Ini adalah mengiklankan atau mengkampanyekan untuk salah satu conference di ekonomi gitu ya. Nah, kita lihat nih, lihat kampanye. Ini adalah data overall ya, jumlah klik, jumlah tayangan gitu ya, sama click to rate ratio (CTR). Jadi sebenarnya istilah-istilah ini sudah pernah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Klik itu seperti apa, tayangan itu seperti apa gitu ya. Itu sebabnya di sini kita lihat pasti tayangan jumlahnya akan lebih banyak daripada jumlah klik. Karena seperti itu yang pernah saya jelaskan di pertemuan 2 kalau salah. Itu yaitu iklan itu ditayangkan dulu baru diklik. Kalau misalnya ditayangkan terus tidak menarik maka tidak akan diklik. Jika sudah muncul tayang
habis itu sesuai sama yang dibutuhkan oleh pelanggan atau dibutuhkan audiens kita, maka dia akan diklik. Seperti itu. Sehingga jumlahnya pasti akan lebih sedikit. Nanti akan kita bahas untuk baca data. Selanjutnya, gitu ya. Udah ini ada performance secara keseluruhan dari grupnya. Di sini adalah gimana ya, kita bilang ya, anggarannya. Jadi penganggarannya, biayanya habisnya berapa, tayangannya berapa, kliknya berapa, cost per kliknya seperti apa, di sini akan muncul. Ya. Jadi di sini menunjukkan bagaimana kinerja, bagaimana ya performance kinerja dari pengiklanan yang dibuat. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita scroll ke bawah lagi. Jadi ada lagi yaitu ringkasan. Di sini ada ringkasan lagi. Ringkasan yang di sini gitu ya, menunjukkan kata kunci. Jadi kalau kita membuat iklan, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kita akan menggunakan kata kunci. Atau kata kunci yang digunakan supaya iklan kita nanti bisa muncul dicari orang gitu ya. Nah, di sini akan muncul di sini ya, diurutkan berdasarkan misalnya ini biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan gitu ya. Bisa dilihat sini. Ya. Bisa dilihat di sini performanya seperti apa, jumlah kliknya seperti apa gitu ya. Di sini. Nanti kita akan bahas cara baca datanya satu-satu, nanti kita akan bahas. Lalu selanjutnya ada iklan. Iklan. Jadi iklannya ada 3 seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi satu kampanye, satu iklan, grup iklan bisa terdiri dari beberapa banyak iklan, padahal kampanyenya sama gitu, padahal iklannya sama. Oke. Lalu ini adalah lokasinya, jadi penyebarannya gimana ya setiap negara. Oke, seperti itu. Lalu ada satu fitur lagi yang penting dan sebenarnya sudah pernah saya tunjukkan di beberapa temuan lalu ya. Pertama atau kedua. Itu ada yang namanya di sini keyword planner. Jadi ketika kita masuk alat dan setelan, ini tulisannya gitu ya. Mungkin sangat kecil sekali, nggak kelihatan. Tapi di sini ketika bentuknya setting sini, kalian pencet, ada keyword planner. Kita sudah masuk. Nah, jadi di sini adalah namanya aja keyword planner gitu ya. Jadi keyword, kata kunci, planner, perencanaan. Jadi gunanya untuk membuat kata kunci baru. Nah, ini mungkin sudah pernah saya tunjukkan, tapi saya tunjukkan lagi. Mungkin ada yang baru ya, baru join. Saya tunjukkan secara singkat. Tadi masuk aja di alat dan setelan. Terus habis itu masuk ke kata kunci baru. Nah, ini misalnya mau jualannya, tadi ini deh, ada contohnya sepatu kulit. Kita masukkan sepatu kulit. Olahraga deh. Dalam. Oke, lokasinya di Indonesia gitu ya, karena kita mau mengiklan di Indonesia dengan bahasa Indonesia gitu ya, dan dapatkan hasil. Maka akan memunculkan, nah ini kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci yang kita syaratkan. Misalnya sepatu olahraga, sepatu futsal kan ada hubungannya ya sama sepatu olahraga, sepatu sport, sepatu olahraga wanita, sepatu wanita, sepatu futsal Nike ya. Ini ada macam-macamnya. Terus di sini juga ada penelusurannya seperti apa. Ini ya, sudah pernah saya jelaskan juga. Jadi fitur ini fungsinya untuk memunculkan kata kunci yang mungkin bisa saja kita pakai. Seperti itu. Oke. Setelah itu, oke, seperti itu. Nanti bisa di-download di sini. Terus itu dilakukan 4 tahap kemarin ya. Jadi pertama generation. Lalu habis gitu ada validation, gitu ya. Terus habis itu ada gathering gitu. Nah, langkah-langkah itu perlu dilakukan guna membuat atau menghasilkan kata kunci yang bisa digunakan di dalam pengiklanan, yang efektif digunakan dalam pengiklanan. Oke, ini tidak perlu saya save. Oke. Seperti itu untuk fitur-fitur. Jadi sebenarnya tidak banyak, tetapi data-data tersebut bisa
menjadikan dasaran kita untuk menyeting iklannya nanti seperti apa. Nah, kalau seperti itu, cara bacanya seperti apa? Mungkin cara baca dulu ya. Oke, jadi gini deh. Saya tunjukkan beberapa data untuk membahas cara bacanya seperti apa. Nanti perlu untuk dianalisa ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita mulai dari data overall. Ini data overall. Ditaruh paling atas. Karena harapannya data ini yang paling dilihat dulu ya daripada yang lain-lainnya. Karena di sini adalah menunjukkan performance atau performance kinerja dari pengiklanan yang kita buat. Ini diurutkan berdasarkan waktunya gitu ya. Jadi mulai dari ini misalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi misalnya gitu ya. Ini pengiklanan ini 5 hari. Nah, kita mulai dari yang pertama deh. Kita kosongin dulu. Lalu kita lihat dari sini jumlah tayangan. Di sini terlihat sekali ya, ini 0 karena pengiklanannya udah stop di sini, ini juga stop. Jadi mulainya sebenarnya dari Rabu sampai nih Minggu terakhir. Bisa dilihat dari sini bahwa kita ditunjukkan bentuknya itu kurvanya naik. Kalau kurvanya naik artinya apa? Tayangannya tinggi gitu ya. Karena saya waktu ini berjalan melakukan optimasi-optimasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan performa iklannya. Gitu. Jadi yang pertama iklannya ditontonnya sedikit, makin lama makin tinggi. Di terakhir dia mengalami peningkatan yang tajam. Gitu ya. Jadi memang kan ini sistemnya ada algoritma ya. Jadi Google ini dia punya algoritma untuk menciptakan atau memposisikan iklan kita supaya performance-nya baik. Jadi memang untuk algoritma tersebut bisa lebih optimal kalau berjalan lebih lama gitu ya. Lebih lama biasanya iklannya akan performance-nya lebih baik. Kalau awal kan nggak ada data. Jadi Google akan asal nempel. Tapi begitu udah 1 hari, dia akan mengoptimasi berdasarkan data yang sudah ada, lalu akan ditingkatkan lagi. Jadi kalau di sini kita lihat, kelihatan pertama landai gitu ya. Lalu di hari ke-3 atau ke-4 ini, dia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat data ini, mungkin ya kelihatan ya dari kurvanya saja sebenarnya sudah kelihatan. Lalu selanjutnya, kalau data kedua, jadi ini data pertama ya, data yaitu data tayangan. Yang kedua adalah klik. Kita bisa lihat di sini. Jumlah kliknya juga mengalami peningkatan. Awalnya cuma segini ya. Karena apa? Memang. Karena kalau jumlah tayangannya meningkat, pasti jumlah kliknya dia akan meningkat ya. Lebih banyak exposure, lebih banyak dibuka orang gitu ya iklannya, maka iklan kita akan performance-nya akan lebih baik. Gitu. Performance lebih baik. Nah, kita lihat click to rate ratio-nya. Nah, tapi sebenarnya kalau ngelihat click to rate ratio-nya, dia datar-datar aja ya. Ini terlalu bentuknya seperti ini. Karena dia di-maintain gitu ya. Jadi performance-nya di sini di-maintain supaya dia tidak sampai turun dari yang awal. Awalnya di sini ya. Jadi ini di atas terus, di atas terus. Click to rate ratio yaitu perbandingan dari jumlah tayangan dan jumlah klik. Cara bacanya gitu. Jadi berapa banyak jumlah tayangan pada hari itu dengan berapa jumlah banyak klik pada hari itu akan memunculkan data click to rate ratio di sini. Nah, selanjutnya ada yang lebih penting lagi yaitu CPC, yaitu cost per klik. Istilah-istilah ya, memang istilah-istilahnya baru. Tapi memang kata-kata ini sudah sering sebenarnya digunakan kalau untuk pengiklanan, khususnya pengiklanan digital. Tidak hanya di Google Ads, mau di Facebook, mau di Instagram. Istilahnya sama, ada tayangan, ada click to rate ratio gitu ya. Ada mungkin kalau di Instagram ada discovery, dan kayak gitu, reach dan sebagainya. Itu bahasanya berubah-berubah, tapi sebenarnya intinya sama gitu ya. Nah di sini ada CPC yaitu cost per click, artinya berapa banyak rupiah yang dibayarkan ketika iklan kita diklik. Seperti kita lihat di sini,
Click-through ratio saya turunkan. Biar kelihatan dulu. Jadi pertama, harganya sangat mahal, 10.000 per klik. Mahal sekali. Tapi makin lama kok bisa turun ya. Makin bisa lebih murah, lebih murah. Nah, karena untuk awal, ini pengiklanannya masih belum maksimal. Gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi waste, apa ya istilahnya waste? Pemborosan. Terjadi pemborosan karena datanya belum ada. Tapi makin lama gitu ya, dilakukan optimasi oleh sistem. Gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat, jumlah tayangan meningkat. Tapi harga cost per kliknya dia turun. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak serta-merta ketika tayangannya meningkat, ya, cost per kliknya akan meningkat juga. Oke. Oke, seperti itu. Nah, jumlah kliknya juga. Jadi misalnya jumlah tayangan, kita bisa lihat ya. Terus jumlah kliknya juga kita bisa lihat. Tapi harganya dia turun. Gitu ya. Karena apa? Kita bisa lihat di sini. Ketika sudah makin lama, gitu ya, makin lama turun, di sini, jumlah kliknya itu meningkat. Jumlah tayangannya meningkat. Jadi harga di sini ditentukan sebenarnya adalah seberapa besar performance kita, gitu ya, atau click to rate ratio kita, gitu ya. Jadi gini, dibandingkan, jadi tayangan kita dengan jumlah klik kita, kalau misalnya tayangan kita bisa meningkat, tapi jumlah klik kita juga meningkat, maka iklan secara keseluruhan performance-nya akan naik. Ketika performance-nya udah naik, maka cost per kliknya akan turun. Karena telah dilakukan optimalisasi sehingga pemborosan-pemborosan itu tidak terjadi gitu. Dan ini di luar kendali kita ya, jadi kita akan setting secara auto. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana membuat iklan secara auto bidding. Tetapi tetap ada anggaran-anggaran yang perlu di store atau dimasukkan gitu ya di dalam situ, anggarannya seperti apa. Oke, ini akan kita bahas lagi di optimalisasi gitu ya. Selanjutnya ada ringkasan. Jadi tadi secara keseluruhan ya ada ringkasan. Nah, ringkasan di sini ngelihatnya biaya dari kata kunci. Ada kata kunci, iklan, ada lokasi ya. Jadi kita klik di sini kata kunci. Ini akan terlihat kata kunci beserta dengan performance-nya masing-masing. Gunanya apa? Kita bisa tahu misalnya ternyata kata kunci apa yang menggunakan biaya paling tinggi. Misalnya biaya, kita urutkan ya. Kita urutkan seperti ini. Nah, yang tertinggi itu adalah kata-kata conference. Mungkin ini sangat universal gitu ya. Jadi ini saya stop karena waktu itu penggunaan biayanya terlalu tinggi. Khawatirnya iklannya akan lari kemana-mana sehingga untuk meningkatkan optimasi, saya mematikan kata kunci tersebut supaya bisa dimanfaatkan sama kata kunci yang lain. Nah, ini kan lebih nyebar gitu ya. Nah, ada juga kata kunci yang sebenarnya udah tayang gitu ya. Seperti ini udah tayang, ada tayangan TIGN ini tayangan. Tapi tidak ada biayanya karena dia akan membayar ya, membayar jika sudah diklik. Konsepnya kan PPC ya, pay per click. Jadi kalau iklannya tidak diklik maka tidak membayar meskipun sudah ditayangkan. Jadi ini nggak ada biayanya. Nah, sedangkan yang paling atas ini iklannya sudah muncul dan sudah diklik. Sehingga akan muncul data-data lainnya seperti click to rate ratio seperti apa, CPC-nya seperti apa, lalu biayanya seperti apa. Oke, seperti itu untuk singkatnya. Lalu selanjutnya ada iklan. Ya, iklan di sini menunjukkan gini. Jadi kan tadi saya membuat 3 iklan di dalam satu grup yang sama. 3 iklan ini punya performance yang beda-beda. Kita lihat. Ada tayangan segini, iklan pertama. Iklan kedua
lebih rendah. Iklan ketiga lebih rendah lagi. Ya, ini diurutkan ya berdasarkan performance. Jadi 3 iklan itu tidak selamanya meskipun di dalam satu grup yang sama itu memiliki performance yang sama juga. Karena iklan tersebut kan masing-masing ya bisa aja kata-katanya berbeda. Kok di sini saya memang sengaja saya buat untuk kata-katanya berbeda. Nah, kalau misalnya kata-katanya berbeda, kan gunanya untuk menjaring orang yang berbeda. Mungkin tidak menarik yang pertama, menariknya yang kedua. Misalnya pakai gambar satu, kalian bikin iklan gitu, jualan roti. Pakai roti gambar satu, roti gambar dua, roti gambar tiga. Mungkin tidak tertarik sama roti gambar satu, tertarik sama roti gambar dua. Sebenarnya barangnya sama. Nah, sebenarnya itu seperti itu. Ini secara kontennya aja yang berbeda, tapi kalau secara maksud dan lain-lainnya itu sama. Performance-nya bisa dilihat di sini, ada tayangan, jumlah klik, dan click to rate. Nah, istilah tayangan, klik to rate itu paling umum digunakan ya, untuk pemasaran digital di seluruh platform. Jadi itu penting untuk kalian ketahui, ada tayangan, klik, ada jumlah klik, dan click to rate rasio gitu ya. Jadi jumlah tayangan dibanding dengan jumlah klik yang perlu kalian pegang gitu. Karena mau ganti alat atau ganti tools ya, ganti pakai platform lain, kalian tetap masih bisa. Oke, selanjutnya ada target lokasi. Misalnya, karena ini iklannya, waktu itu saya buatnya se-Asia Tenggara gitu. Jadi iklannya di sini saya target lokasikan bukan hanya di Indonesia. Dan ini bisa sampai detail ya. Jadi lokasi, nanti kita akan bahas di waktu pembuatan. Itu bisa ada lokasinya sampai detail kota gitu ya, Surabaya, Malang. Nah, tapi di sini karena memang peruntukannya waktu pengiklanan secara internasional, sehingga daripada saya masukin satu-satu ya, banyak sekali kata-katanya. Jadi saya masukinnya langsung negara. Saya kelompokkan audiens saya berdasarkan negaranya. Misalnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand gitu ya. Lalu ada penyesuaian bidnya karena acaranya di Indonesia saya mau pengen iklannya lebih banyak muncul di Indonesia dan juga Malaysia waktu itu kerjasamanya dengan Malaysia. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini juga sebenarnya kita bisa lihat berdasarkan audiens kita itu asalnya dari mana. Oke, itu secara singkat sebenarnya untuk baca datanya. Nanti kita akan bahas lagi untuk data. Sebelum itu mungkin biar paham gimana cara pengiklanannya. Gitu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat kampanye baru. Ini mungkin bisa dicatat atau bisa direkam, terserah kalian maunya seperti apa. Karena ini step by step secara teknis gitu ya. Jadi kita akan, yang pertama adalah kembali ke halaman awal. Halaman awal seperti ini. Nah, misalnya kita akan membuat pengiklanan baru, kampanye baru, misalnya yang tadi ya, tahun baru. Kita ditugaskan untuk membuat iklan dalam rangka ada diskon tahun baru di departemen store. Misalnya. Oke, kita buat yang pertama di kampanye. Nah, muncul seperti ini. Pilih sasaran yang menentukan kesuksesan kampanye. Ini bagian dana. Jadi tujuan iklan kita apa, itu penting. Silakan dipilih di sini. Mungkin penjualan, mungkin prospek, gitu, yang ngumpulin orang. Gitu. Bisa traffic situs, pertimbangan produk, gitu ya. Ada brand awareness, ada promo aplikasi misalnya. Karena kan nanti kalau aplikasi itu yang biasanya ada tombol installnya, kalau misalnya kalian search di Google Search, terus habis itu bawahnya ada tombol installnya, sampingnya ada tombol installnya. Oke, gitu ya. Jadi ada tombol installnya. Jadi misalnya kalau diklik langsung install aplikasi, pernah ya lihat seperti itu. Nah, itu pakainya promo aplikasi. Jadi yang pertama ini adalah menunjukkan atau menentukan tujuan iklannya itu apa. Itu penting. Jadi tujuannya itu apa. Karena itu akan menentukan nanti di bawah-bawahnya. Misalnya kita pencet promo aplikasi. Nah, bentuknya gini. Jadi
install aplikasi, engagement aplikasi, pendaftaran aplikasi gitu ya, beda. Dan ini apakah platformnya Android atau iOS gitu ya. Nah, itu kalau saya pilih aplikasi. Tapi kalau misalnya traffic situs, nah nanti ada pilihannya lagi apa penelusuran. Saya penelusuran nanti masukinnya website kita gitu ya, atau ini bisa masuk Instagram kalian juga bisa gitu. Nanti kita pakai ini. Oke, misalnya mau yang lain sama sih sebenarnya yang lain. Ini ada display, ada video. Gitu. Ini ada macam-macamnya, ada kunjungan juga bisa lokal gitu ya. Jadi nanti iklan kalian bisa ada location ya, gunakan lokasi bisnis Anda atau lokasi aplikasi gitu ya. Ini ada seperti ini. Ini pakai location. Tapi saya akan di sini menunjukkan kan kalau iklannya secara nasional gitu, misalnya nasional atau sepulau Jawa gitu. Yang paling umum biasanya itu traffic situs. Jadi harapannya kalau traffic situs ini ada tulisannya sebenarnya datangkan orang yang tepat untuk mengunjungi situs Anda. Jadi iklan dibuat harapannya ketika orang lihat itu dia akan klik dan menuju ke situs yang Anda buat. Misalnya Instagram Anda. Instagram jualan Anda. Jadi gunanya ini cuma untuk gateway gitu ya. Jadi gateway ketika dia masuk terus habis itu akan diantarkan ke landing page atau istilahnya. Jadi sebuah halaman dia nanti masuknya kemana. Oke, kita contohkan aja. Lanjutnya, ketika sudah menentukan ini sasaran, ya, dia kan nggak ada bawahnya. Ketika kalian klik, dia akan muncul di bawah. Pilih jenis kampanye. Nah, jenis kampanye ini akan menentukan iklan kalian akan munculnya di mana. Penelusuran. Penelusuran ini kalau muncul, yang kalau kalian search ya, saya coba ya. Mungkin karena ini ya. Jadi biasanya kalau ada ads yang di atas, itu dia, karena ini saya pakai incognito, maka tidak ada datanya, yang nggak bisa masukkan itu. Oh iya, dia tidak bisa munculkan. Nah, biasanya yang muncul ada di sini ya, itu masuk di penelusuran. Sedangkan kalau display ini kalau misalnya ada website, terus habis itu biasanya ada iklan tuh, banyak kan, pinggir-pinggir, itu masuknya ke sana. Lalu di sini shopping atau iklan-iklan yang memang peruntukannya untuk belanja gitu. Jadi akan ada produknya, ada kliknya gitu. Nah, terus selanjutnya ada video. Di sini kalau misalnya iklan kalian punya ada videonya gitu ya, mau masukkan ke YouTube, nah itu masuknya di video sini. Discovery ini menjalankan iklan di YouTube atau yang di bawah-bawahnya gitu ya, biasanya discover now, nah, seperti ini kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan di sini mencontohkannya pakai yang paling umum yaitu penelusuran. Karena biar nyambung sama yang atasnya, traffic situs, lalu masuknya di penelusuran, saya klik, muncul lagi di bawahnya. Karena nanti akan berbeda-beda ya. Ketika diklik di sini, bentuknya akan beda. Bentuknya akan beda masing-masing. Disesuaikan sama bentuk jenis kampanyenya. Gitu. Nah, kalau saya pakai penelusuran. Nah, terus ini masukkan, pilih cara Anda ingin mencapai sasaran. Gitu ya. Jadi situs bisnis kalian bisa masukkan atau masukkan Instagram kalian. Ya benar. Oke. Instagram. Seperti ini. Nah, kita kalian copy aja. Pastikan benar ya. Nanti
nggak benar, nggak muncul gitu iklannya. Karena salah ketik kan nanti waktu di launch atau diklik dia nggak masuk ke sesuai yang tepat. Jadi setelah misalnya ini isinya iklan kalian gitu ya, ceritanya ini lapak kalian. Kalian nggak mau bikin website baru, bisa juga kalian masukkan data-datanya di Instagram misal. Jadi bikinnya satu tuh katalog, misalnya kalian bikin katalog, cuma ngiklannya aja di Google, itu bisa juga. Oke, seperti itu. Terus saya kalian bikin, saya tadi tugasnya adalah kampanye tahun penting, penamaan penting ya untuk kelompokan. Nah, sudah, jika sudah, klik lanjut. Kan tadi udah terisi. Nah, ketika sudah lanjut, kita masuk. Nah, pengiklanan sekarang ini ada sedikit perubahan ya. Saya udah cek beberapa bulan lalu. Sekarang anggaran itu didulukan. Gitu. Biasanya setting-setting yang lain dulu, ini sekarang anggarannya duluan. Jadi anggaran. Jadi gini, yang pertama adalah tetapkan anggaran harian rata-rata Anda untuk kampanye ini. Jadi di sini ya, yang perlu kalian masukkan adalah anggaran harian. Jadi bukan seminggu atau bukan sebulan atau bukan secara total. Misalnya gini, kalian mau melakukan pengiklanan 10 hari, uang kalian misalnya 100.000. Maka perharinya berapa? Itu yang kalian masukkan. Jadi misalnya kalian punya budget 500.000 misalnya. Terus pengiklanan kalian 10 hari. Contohnya di sini nanti kita gitu ya. Pengiklanannya mau 10 hari. Berapa berarti masukannya? Itu adalah 50.000. 50.000. Jadi yang dimasukkan di sini adalah anggaran harian, bukan anggaran total. Kalau misalnya 30 hari, budgetnya 3 juta. Perharinya berapa? Nah, itu kan berarti dihitung. Nah, berarti kan 100.000. Ya, ya 100.000. Gitu. Nanti dimasukkan di sini adalah agenda anggaran atau anggaran biaya untuk harian. Masukkan ke sana. Ketika sudah, 500, ini 50.000 udah. Nah, selanjutnya ada bidding. Bedanya apa anggaran sama bidding? Ini anggaran dan bidding ya, berarti beda ya anggaran sama bidding. Anggaran itu adalah berapa banyak budget, berapa banyak yang kita siapkan ya, untuk melakukan pengiklanan pada saat itu, gitu, pada hari itu. Jadi bekalnya berapa nih? Saya bekalnya 50.000, ya udah kita siap pegang 50.000. Lalu bidding ini apa? Bidding ini lelang. Gitu. Lelang apa? Lelang kata kunci. Jadi seperti yang tadi, yang kemarin-kemarin kita udah pernah bahas sebenarnya. Jadi kata kunci yang di Google Ads ini pakai lelang sistem. Jadi ketika ada yang berani bayar lebih tinggi, maka iklan tersebut yang akan muncul. Lebih tinggi lagi, maka iklan tersebut yang lebih muncul. Nah, kita di sini kalau misalnya ikutin secara manual kan nggak bisa ya, karena itu kan sistemnya udah secara otomatis. Sehingga saya merekomendasikan di sini, dan rekomendasikan untuk kampanye Anda, jadi adalah pengiklanan dengan auto bidding. Jadi dia akan menyesuaikan kata kunci, gitu ya, menyesuaikan harga kata kunci berdasarkan kompetisinya. Gitu. Misalnya kata kuncinya sebenarnya 100 rupiah bisa, tapi karena persaingannya sangat ketat, ya persaingannya sangat ketat, banyak yang pakai yang sama, bisa sampai 1.000 atau bisa sampai 10.000 atau bisa sampai 20.000 gitu. Karena semuanya pengen muncul. Dia akan menyesuaikan kondisi bidding pada saat itu. Tetapi ada satu fitur lagi yang penting, yaitu tetapkan batas bid biaya per klik maksimum. Ini yang waktu itu pertemuan kedua ada yang tanya, apakah bisa kita menentukan jumlah berapa yang kita mau bayarkan untuk klik? Bisa juga di sini. Jadi misalnya saya masukkan 1.000. Artinya apa? Saya nggak mau bayar per kata kunci
kalau misalnya harganya di atas 1.000. Meskipun saya punya budgetnya 50.000, ya. Tapi kalau misalnya biddingnya atau lelangnya itu sampai di atas 1.000, saya stop. Gunanya apa? Misalnya kalian budgetnya cuma 50.000. Tapi kalau kalian pakai kata kunci yang mahal, kata kunci yang persaingannya ketat, banyak dipakai gitu ya. Jadi per kliknya itu sampai 10.000, itu bisa aja. Jumlah klik per kliknya itu harganya itu sampai 10.000. Berarti kan iklan kalian cuma bisa muncul 5 kali. Nah, daripada seperti itu, kita mau stop aja deh. Saya batas maksimumnya adalah 1.000. Jadi kalau misalnya masih 10.000, saya nggak akan muncul deh. Saya mundur ya istilahnya. Jadi kalau lelang itu udah nggak angkat tangan gitu. Jadi udah mundur, ini terlalu maksimum. Gitu. Tapi nanti akan ada masanya ketika yang lain uangnya sudah habis, lalu habis itu anggarannya sudah habis, maka iklan kita bisa muncul. Nah, seperti itu ya. Jadi ada strateginya. Jadi kalau budget kalian memang tipis dan pengennya menggunakan semaksimal mungkin gitu ya untuk bisa muncul banyak jumlah kliknya, maka Anda perlu menetapkan bidnya. Tapi kalau misalnya saya anggarannya besar gitu, per hari sampai 200.000 misalnya. Nah, itu kalian nggak mau tetapkan batas bidnya, misalnya khawatirnya nanti memang kata kuncinya itu sangat mahal gitu ya, sampai nggak bisa, kalau harganya sangat rendah, ya udah kita matikan ini juga bisa. Jadi dia akan memaksimalkan, oke, selama kita masih punya anggaran harian, mau berapapun harganya dibayar. Seperti itu secara sistem ya. Ini udah otomatis. Tapi bisa juga ini secara langsung atau tapi tidak direkomendasikan ya oleh Google, karena di sini harus gimana ya, harus masukkan sendiri ini CPC manual, jumlah klik manualnya itu seperti apa lagi. Tapi ini lebih kaku ya, jadi misalnya kalian tetapkan sendiri, jadi kata kuncinya misalnya Rp600 gitu. Sedangkan misalnya 1.000, sekarang lagi Rp1.000, berarti kan harus kalian ubah secara manual kayak gitu, nggak bisa lama. Oke, kita contohkan misalnya saya pakainya batasnya 5.000. Ya bisa dapat 10 100 layangan lah. 10 layangan. Oke. Sudah masuk ke bidding. Oke. Lanjutnya ada rotasi iklan. Ini kalau misalnya iklan kalian ada banyak. Terus ada konversi. Ini untuk melacak. Tapi karena kita pakai situs ya, jadi kita bisa melihat dari situsnya aja atau dari discovery-nya kalau kalian pakai Instagram bisnis. Oke, selanjutnya. Sudah klik selanjutnya, di sini kelihatan ya, jadi anggaran dan biddingnya udah selesai. Sekarang masuk di setelan kampanye. Biasanya setelan kampanye di duluan nih. Tapi sekarang anggaran dan bidding lebih dulu, karena itu lebih penting. Jadi yang selanjutnya di kampanye, jaringan. Jadi jaringan di sini itu menunjukkan kalian mau memunculkan iklan kalian itu di mana gitu ya. Jaringan penelusuran, ya, masuk yang di search engine-nya, kalian search di Google itu, atau mau di jaringan display. Jaringan display ini kalau misalnya kalian buka ini ya website, terus habis itu kayak ada kotak-kotak itu iklan-iklan di samping-sampingnya ada Tokopedia itu. Nah itu kan pakai jaringan yang Google juga sebenarnya Tokopedia. Dia tidak ngiklan langsung, tapi pakai sistemnya Google. Nah, di dalam Google nanti disarankan ke situ. Nah seperti itu ya. Itu untuk jaringan display. Bisa dua-duanya seperti ini. Nah, tapi yang perlu kalian pertimbangkan dalam menentukan jaringan, jadi kayak gini. Iklan kalian ini mau, kalau misalnya pakai dua-duanya, artinya akan lebih banyak dilihat kan. Nah, ketika banyak dilihat, maka jumlah biayanya akan lebih besar. Kalau misalnya biaya kalian tidak banyak, maka bisa kalian pilih salah satu aja. Biasanya saya akan matikan ini, gitu ya, fokus pada jaringan penelusuran, karena saya harapannya akan mendiscover orang, melingkupin orang yang search aja gitu. Misalnya
Saya jualan sepatu olahraga. Saya maunya orang lagi search sepatu olahraga muncul tuh iklan saya gitu. Akhirnya nanti masuk ke katalog saya yang ada di Instagram, dia akan melakukan pembelian di sana, ada link tree dan sebagainya, dia ke saya. Oke, itu kalau mau difokuskan di penelusuran. Kalau mau dua-duanya juga bisa. Tapi memang jaringan display ini biasanya kan muncul gede-gede itu di samping gitu ya. Sering terjadinya itu ada salah klik gitu ya, atau iseng klik kayak gitu, akan meningkatkan biaya yang lebih tinggi gitu. Padahal tidak terlalu signifikan, tapi bisa aja signifikan kalau misalnya barang-barang kalian memang menarik untuk ditampilkan di jaringan display tersebut. Itu serah kalian bisa milih di sini. Selanjutnya, lokasi, ini yang saya bilang. Mau ditargetkan di mana, ini adalah keunggulan dari pengiklanan digital ya. Sebenarnya ini keseluruhan bisa. Mau di Google Ads bisa, di Instagram Ads bisa, di Facebook Ads sama aja. Ada di pilihan lokasi yang akan ditargetkan. Semua negara, Indonesia, atau masukkan opsi lain. Opsi lokasi lain. Di sini ada yang lain, misalnya seperti kecualikan siapa gitu ya. Tapi kita akan nggak masuk ke sana. Indonesia aja, misalnya semua negara. Nah, kalau semua negara ini, semua negara jaringan Google gitu ya. Sedangkan misalnya kita mau ngiklan cuma di Indonesia, ya Indonesia. Atau mau lokasi lain misalnya. Misalnya saya maunya di Surabaya. Surabaya, Jawa Timur. Target. Nah, misalnya saya mau masukkan kota lain lagi, Malang. Terus Sidoarjo. Target. Batu masuk. Ada. Oke, nah seperti ini bisa. Atau jadikan di sini saya masukkannya satu kota ya. Atau misalnya saya maunya Indonesia. Jawa Timur. Bisa satu provinsi gini. Tapi misalnya saya bisa masuk ke seluruh Jawa Timur, tapi ternyata pasar saya nggak boleh masuk ke Surabaya. Misalnya udah ada pembagiannya gitu ya. Ada pembagian pemasarannya. Kita nggak boleh melakukan pemasaran di Surabaya. Berarti kan kalau seperti ini, Jawa Timur, Surabaya masuk dong. Berarti Surabaya ada kecualikan. Ini artinya iklan saya ditargetkan untuk masyarakat Jawa Timur kecuali Surabaya. Beda dengan seperti yang tadi. Kalau saya masukkan satu-satu gitu ya. Kita masukkan satu-satu, Surabaya, Sidoarjo. Nah, kalau gini artinya target saya itu lokasinya di Malang, Sidoarjo, jadi dijumlahkan. Gitu. Kalau tadi dikecualikan, ada sebuah grup besar, diambil satu, nih ini nggak boleh nih iklan di sini. Jadi dikeluarkan dari lingkup itu. Itu kalau yang tadi pengecualian. Tapi kalau di sini artinya dijumlahkan ya, karena target lokasi masuk semua. Seperti itu bisa. Jadi ini disesuaikan sama iklan kalian. Kalau misalnya iklan kalian barang kalian itu mudah basi, seperti yang sudah saya bilang ya masukannya kota aja. Jadi misalnya mau Malang, lagi Malang, targetkan ya udah misalnya gini aja. Pelayanannya bisa sampai Surabaya ya nggak apa Surabaya. Sampai sedetail apa ya coba saya. Karangbesu. Oh nggak bisa. Dia masuknya sampai di tingkat kota ya. Jadi ternyata sampai tingkat kota. Nah, sampai tingkat kota aja, berarti bisa kalian narrow down, gitu ya. Jadi fokuskan gitu ke iklannya itu lokasinya di mana.
Ya, seperti itu. Terus seperti itu untuk perikanannya mungkin kita bisa isi ya buat supaya ada isinya aja. Bisa next. Nah, baca dah ini. Ini udah selanjutnya setelah locationnya udah ada bahasa. Nah, ini adalah bahasa pengguna iklan supaya iklan kita muncul. Jadi iklan kita muncul untuk bahasa-bahasa tertentu. Misalnya ini pilih bahasa yang digunakan pelanggan Anda, misalnya Indonesia. Ketika dia pakai Google-nya pakai bahasa Indonesia, baru iklan kita bisa muncul. Nah, di sini ada rekomendasi. Berdasarkan penargetan lokasi, Anda sebaiknya menambahkan bahasa berikut. Mungkin orang Malang, Sidoarjo, Surabaya ada yang sering menggunakan pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi coba kita tambahkan Inggris. Masuk di sini. Jadi ketika pakai Google versi bahasa Indonesia atau Google versi bahasa Inggris, di situ iklan kita bisa muncul. Kalau kita maunya orang luar aja atau orang yang menggunakan bahasa Inggris saja, berarti Indonesianya bisa di-close. Kayak gitu aja. Seperti itu untuk bahasa. Ini penargetan ya, sama-sama penargetan. Misalnya nggak bahasa ini, mau bahasa lain, mungkin bahasa Spanyol, bahasa Italia, itu banyak. Saya kalian oh, bahasa Cina, bahasa ya ini banyak macam-macamnya. Bisa disesuaikan. Oke. Seperti itu untuk bahasa, jadi sudah ada jaringannya, muncul di mananya itu ya. Terus habis itu ada location-nya untuk menentukan lingkupnya secara geografis. Lalu ini lingkup berdasarkan bahasa, penggunaan bahasa. Ya. Berarti kalau ini settingnya seperti ini, ada yang pakai Google versi bahasa Thailand. Dan seperti ini ya, ada Thai tadi, nah Thailand misalnya. Maka iklan kalian nggak muncul gitu ya. Jadi kan nanti secara konten akan berbeda gitu ya. Mungkin kalian bisa setting dengan iklan yang berbeda. Nah, di sini ada mulai tanggal awal dan akhirnya, ini bisa ditentukan gitu ya. Misalnya, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal berapa. Misalnya sampai 6. Ini kelihatan. Jadi kalian ini, terus ya mulai tanggal 3 sampai tanggal 6. Gitu aja. Lalu jadwal iklannya mau dibuat sepanjang hari atau hanya jam-jam tertentu gitu ya, setiap hari jam berapa sampai jam berapa bisa kalian setting di sini. Gunanya membatasi ya supaya misalnya saya nggak mau ini iklannya ditampilkan di pagi hari karena pagi hari biasanya persaingannya masih ketat. Masukannya siang atau sore, ya itu bisa juga. Jadi untuk penganggaran itu juga bisa. URL kampanye sudah kita tetapkan di awal. Kalau misalnya ada opsi lain bisa masukkan sini, tapi kita nggak pakai. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada klik lagi berikutnya. Masuk di tahap ketiga ya, jadi ada gambar. Pertama anggaran bidding, selanjutnya ada kampanye, ketiga adalah kata kunci dan iklan. Nah, kalau di kata kunci dan iklan ini, kita masukkan kata kunci, kita masukkan kata kunci, kita masukkan kata kunci, ini kata kunci yang berhubungan sama produk kita. Misalnya, nah, kita harusnya sudah cari ya. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita udah bahas tentang cara cari kata kuncinya, sekarang harusnya ini tinggal di copy paste. Tapi kalau misalnya masih kurang gitu, bisa kalian search pakai ini. Misalnya dapatkan saran kata kunci, misalnya lagi-lagi sepatu. Nah, dia akan muncul kan kayak gini. Ada beberapa saran-saran yang lain. Nah,
Di sini akan terlihat ya jumlah biaya per harinya berapa. Nah, kalau di sini cuma 7.000 kan kurang ya, kita budgetnya sebenarnya per hari sampai ada 50.000. Bisa tambahkan yang lain, kita anggaran hariannya. Berarti kan belum maksimal. Nah, itu bisa kalian tambahkan lagi misalnya merek deh. Ya, suatu bulan. Ya. Nah, jadi kan lebih banyak lagi kata kuncinya. Seperti itu. Oke, kalau gitu tambahin lagi ini karena spesifik ya. Cukup kayak gini dulu deh. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah, misalnya ini udah kalian copy paste gitu ya dari proses pembuatan atau pencarian kata kunci yang lalu-lalu, yang di pertemuan lalu kita bahas. Karena sebenarnya prosesnya harusnya lebih panjang ya. Jadi harus ada generation-nya, terus itu ada validation-nya, terus itu ada gathering-nya, gitu ya. Itu ada prosesnya berulang-ulang sampai ditemukan beberapa kata kunci, biasanya 100 gitu. 50 sampai 100 kata kunci. Terus kalian tinggal copy paste di sini, terus nah, dia akan muncul di sini, udah nanti otomatis akan jalan-jalan. Nah, selanjutnya ketika sudah membuat kata kunci, menentukan kata kuncinya, selanjutnya adalah iklan. Nah, iklan di sini ini adalah iklan yang gimana bilang? Iklan yang akan muncul atau dilihat seperti ini ya. Nah, ini terlihat nih di sebelah sini. Ini ada pratinjau. Pratinjau itu tampilannya ya, dia review. Jadi saya mau misalnya pertama URL final saya adalah ini. Nah, di sini yang perlu diisikan ada di bawah-bawahnya sini ya. Ya. Oke. Yang pertama misalnya URL final sudah disesuaikan sama otomatis ya di awal tadi. Lalu yang kedua adalah jalur yang ditampilkan. Nah ini sekarang bisa dilihat ya Instagram saya, tulisannya di sini www.instagram.com saja, sudah sampai situ aja. Nggak ada belakang-belakangnya. Misalnya mau saya rubah belakangnya pakai daftar di sini. Nah, dia akan muncul daftar di sini atau tadi kan diskonnya. Kepanjangan. Diskon. Jadi dia akan otomatis muncul di sini. Jadi dia akan gimana ya istilahnya? Dia akan memasking atau menutupin. Sebentar. Sorry. Oke, di sini. Nah, dia akan menutupin padahal iklan saya atau padahal URL saya itu tulisannya kan suryandri.com/suryo ini kan account gitu ya. Tapi mau saya tutup misalnya supaya nggak kelihatan biasa karena kan biasanya kalau website ya biasanya kan belakangnya panjang nggak jelas gitu. Tapi saya mau tutup jadi pakai kata-kata di sini. Di sini hanya link yang ditampilkan, tapi sebenarnya linknya itu tetap URL final. Itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi link yang muncul di sini yang kita tetapkan di sini cuci gudang. Kayak gini. Meskipun tulisannya slash cuci gudang, ini ketika masuk cuci gudang ya nggak masuk di sana. Tapi masuknya di suryo.awp. Jadi cuma hanya munculkan misalnya buat bagus-bagusan aja biasanya untuk daftar di sini gitu ya atau registrasi sekarang kayak gitu. Untuk masuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya
ini ya, ada judul-judul, ini muncul secara otomatis, sebenarnya kosongan. Ini sorry. Nah, aslinya gini ya, kosongan judul 1, judul 2, judul 3. Nah, ini bisa kalian tulis misalnya diskon akhir tahun. Ada batasnya, jadi maksimumnya. Nah, nanti dia akan update di sini. Diskon akhir tahun. Nah, di sini deh, biar kosongan ya, biar kelihatan. Nah, terus selanjutnya, kita lihat diskon akhir tahun. Oke, seperti ini. Nah, terus habis itu mau tambahkan lagi. Misalnya, beli sekarang. Sekarang, kalian lihat misalnya, ya di sini. Now, 50% off. Terserah, ini sesuai sama iklan kalian gimana. Nah, kayak gini kan bisa. Ini kan bajunya. Saya kayak gini. Nah, ini kan bisa juga. Ini contoh aja. Jadi nanti kurang lebih akan munculnya seperti ini. Ada pemisahnya ya. Ini menentukan jumlah judulnya ya. Jadi judulnya seperti apa akan terupdate di sini. Jadi kira-kira nanti iklannya seperti apa akan bisa muncul di sini gitu. Jadi gunanya seperti itu. Nah, terus selanjutnya deskripsi. Deskripsi itu yang di bawah sini ya. Misalnya kalian mau tambah. Jadi banyak misalnya sekarang saat ini menarik lebih, nah, akan muncul seperti ini. Nah, terus misalnya nanti karena ini kan ada batasnya 90. Sedangkan kalau misalnya kalian mau lebih panjang pakai yang deskripsi baru lagi. Misalnya sekarang habis kan. Misalnya gini. Nah tuh nanti misalnya ada iklan ini ya, masuknya yang atas bukan yang aslinya kita. Nah, terus habis itu baju impor 50% off diskon akhir tahun. Yuk beli sekarang, ada diskon besar nih, beli sekarang sebelum kehabisan. Nah misalnya kayak gitu ya. Lihat pratinjam atau previewnya. Jadi preview iklan kita akan bentuknya seperti apa. Ini jika ditampilkan di laptop, ini jika ditampilkan di HP. Nah, sebenarnya seperti itu. Ini untuk bikin iklannya, nanti bisa kalian kembangkan sendiri, judulnya bisa sampai 15, ini 3 sampai 15. Ya banget, tapi ya tetap kalau mau yang mudah dipahami ya tulisannya jangan panjang-panjang. Jadi tulisannya jelas, terus habis itu mudah dipahami karena kan orang search kan pokoknya apa yang dibaca udah. Kalau mau nanti lebih panjang, lebih rincinya ketika diklik baru akan muncul ke website atau ke account yang diiklankan. Klik selanjutnya berikutnya. Nah, nih jadi ada yang namanya extension. Jadi saya tunjukkan aja.
Jadi di sini adalah ekstensi setting itu adalah link yang biasanya kalau ada Google. Nah, misalnya kayak gini. Ada judul, terus habis itu bawahnya ada cek Instagram kami. Gitu ya. Nah, bisa kayak gini. Nah, biasanya gini, cek Instagram kami. Ini kalau biasanya yang di YouTube ya, biasanya di YouTube. Terus bawahnya ada apa gitu ya. Di sekarang, habis itu cek Instagram kami, misalnya kayak gitu. Oke, kayak gini, register here. Ini sama lah. Jadi link-link, link yang bisa kalian masukkan untuk di dalam pengiklanan gitu ya, untuk mempercepat proses. Misalnya mau daftar daripada dia udah tertarik tapi daripada masuk, habis itu ada registrasinya lagi di bawah, dan di dalamnya masih masuk, mending langsung aja taruh registrasi di sini ya, atau beli langsung di sini kayak gitu. Nah itu pakai ekstensi yang lain. Ya seperti itu. Ini sederhananya sih. Jadi bisa kalian buat lagi misalnya settingnya apa, misalnya beli sekarang, rekomendasinya seperti apa, ini ya baris deskripsinya kalau mau diperlukan seperti itu. Terus nanti kalau udah simpan. Ya gunanya untuk mempercepat proses. Jadi kalau misalnya mau lebih dari satu juga bisa, ada cek Facebook kami sama cek Instagram kami misalnya. Jadi nanti ada Facebook, ada Instagram. Mungkin juga langsung ada apa, link pembelian misalnya. Bisa juga. Itu sesuai kreativitasnya kalian. Lalu yang terakhir di sini ada ekstensi info, ini jarang terpakai. Lalu ada ekstensi panggilan. Jadi panggilan kita bisa masukkan nomor HP di sini. Nah, misalnya kita mau masukkan nomor handphone, nanti dia modelnya ada teleponnya, misalnya jasa servis AC gitu. Karena kan kalau jasa servis AC mau masuk ke website kelamaan ya, di situ ada hubungi langsung nomornya segini. Nanti ketika diklik dia akan masuk ke call, habis itu nanti akan tinggal klik call gitu ya, bahkan telepon, nah kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan juga buat iklannya masing-masing itu apa gitu, berdasarkan produk yang ditawarkan gitu ya. Jadi bisa produknya atau bisa servisnya. Kalau misalnya itu membutuhkan langsung hubungi ya berarti pakai ekstensi panggilan. Tapi kalau misalnya memang sebuah produk yang kalian tawarkan itu harus masuk ke katalog dulu untuk lihat-lihat dulu, berarti kan nggak perlu pakai ini. Gitu. Itu kalian bisa langsung cuma pakai bisa langsung pakai klik katalognya tadi seperti itu. Oke, sudah. Ini kalau ada ekstensi yang lain ya masukkan aplikasi dan sebagainya. Ini sesuai sama kebutuhan kalian aja. Selanjutnya berikutnya. Nah, di sini. Ya, ini nanti ada di kata kunci ya, mungkin kurang kata kuncinya. Nah, ini adalah tinjau kampanye Anda. Nah, tinjau kampanye Anda di sini adalah menunjukkan kampanye kita ya dari atas ke bawah yang sudah kita buat tadi. Mulai dari kampanye diskon baru, tujuannya buat apa, anggarannya gimana, gitu ya, supaya kita bisa memastikan dulu. Oke. Terus habis itu apa kata kunci, terus habis itu iklannya, ternyata iklannya masih tuntas gitu ya. Terus habis itu ekstensi panggilannya apa. Kalau mau perbaiki tinggal klik aja. Misalnya ini, oh kenapa nih? Oh, kapitalisasi, oh nggak boleh ternyata kapitalisasi. Berarti ya biasa deh ini kali ya. Jadi nulis besar itu nggak boleh. Beres. Oh ada lagi ini.
Seperti itu ya. Nanti bisa kalian sesuaikan. Nah, oke. Terus habis itu nanti kalian nah, kayak gini. Jadi masuknya di sini, kalau sudah berjalan ya berjalan. Nah, melihatnya dari mana iklan ini berjalan gitu ya. Kita bisa lihat nanti datanya kalau di sini jalan ya, karena ini kan masih 000, nggak ada. Tapi untuk jalan itu kita harus melakukan bayaran. Seperti yang tadi saya bilang, iklannya ini kan berbayar. Nah, iklannya berbayar itu harus ada modelnya kayak deposit gitu ya. Jadi kita naruh sejumlah saldo kayak pulsa kalian. Jadi kalian masukkan di situ nanti akan terpakai, terpotong otomatis. Ngeceknya ada di sini, alat dan setelan. Lalu ada penagihan dan pembayaran. Nanti akan terlihat di sini saldonya. Karena ini sudah lama tidak terpakai ya, jadi kosong semua. Nanti bisa cek pembayaran di sini. Nanti bisa pakai cara pembayarannya, pakai sistem apa, kalian masukkan di sini. Biasanya pembayarannya pakai sistem yang virtual account gitu ya. Jadi kita model transfer itu bisa juga. Jadi ada nanti nomornya yang harus ditransfer. Habis itu nanti secara otomatis, tapi butuh waktu ya sekitar 1 hari itu akan baru masuk ke saldonya, nanti dicek. Nah, ketika saldonya sudah masuk, maka otomatis iklannya itu berjalan. Itu sebabnya ini ada settingannya di sini. Kalau misalnya nggak mau iklannya berjalan langsung gitu ya, meskipun udah masuk, silakan buat jeda. Ini artinya iklan ini stop. Tapi kalau misalnya nanti mau tetap lanjut aja deh, iklannya misalnya sepanjang tahun. Iklannya mau sepanjang tahun. Tadi settingannya misalnya nggak ada akhirnya, tapi akhirnya adalah kalau misalnya budgetnya habis. Ya bisa aja misalnya dibuat seperti itu, nanti kalau budgetnya habis, gitu ya iklan akan stop. Terus habis itu nanti ketika kita isi lagi, dia akan otomatis jalan lagi. Nah, kayak gitu konsepnya dari pengiklanan di kampanye Google Ads. Dia akan dibuat seperti itu terus-terus. Nah, dia akan berjalan. Jadi kalau misalnya ini jalan juga, jalan juga, semuanya itu pakai sumber yang sama. Jadi dompetnya atau saldonya itu berada pada satu tempat yang sama. Kampanyenya ada banyak, jadi dikonsumsinya itu rame-rame gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya memang satu account ini untuk satu usaha ya, satu usaha. Karena ada yang namanya account manager lagi paling atas. Ini manajernya. Jadi ini saya sekarang ini accountnya berada di bawah The Insight Indonesia untuk sebagai ada manajernya. Jadi paling atas lagi. Ya. Itu bisa ngecek gitu ya, lihat performance-nya yang di bawah-bawahnya kayak gitu. Jadi bisa ada indukannya, terus nanti bawah-bawahannya sesuai sama perusahaannya. Kalau misalnya ternyata melayani banyak perusahaan pengiklanan gitu ya, saya perusahaan pengiklanan, terus dia punya banyak klien. Nah, klien itu masing-masing punya punya email sendiri-sendiri gitu. Habis itu dia berada di manajernya. Karena satu klien nanti dibuat satu saldo gitu ya, biar nggak kecampur sama yang lain. Jadi dibuat satu email sendiri. Biasanya seperti itu penerapan. Oke, seperti itu untuk cara pembuatan kampanyenya sudah. Terus sekarang kita bahas sedikit aja untuk masalah optimalisasi. Jadi melihatnya seperti ini. Sebelum kita masuk, saya jawab ya. Panjang memang prosesnya. Jadi misalnya seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang di sini. Kalau kita melihat kurva ini, kita dapat menyimpulkan sebenarnya iklan yang menurut Google, di sini karena Google ya, tapi sebenarnya hampir sama semuanya. Yang baik, iklan yang baik itu adalah iklan gitu, yang jumlah tayangan yang meningkat, jumlah kliknya juga meningkat. Jumlah tayangan dan jumlah klik yang baik gitu. Jadi CTR-nya atau click to rate rasionya tinggi itu semakin baik. Karena gini, tayangannya semakin banyak,
jumlah kliknya semakin banyak, artinya kan ya sesuai. Atau misalnya jumlah klik, jumlah tayangannya turun, atau dan jumlah kliknya itu tetap. Jadi jumlah tayangannya turun, jumlah kliknya tetap. Maka kan artinya pengiklanan itu maksimal, pengiklanannya itu sesuai. Karena kejadian kalau misalnya tayangannya besar, kliknya kecil, itu kan gini. Jadi iklan ini muncul di orang, gitu. Tapi ternyata tidak menarik, tidak diklik. Nah, kan berarti kan performance-nya rendah ya. Mungkin secara kontennya itu salah, atau kontennya nggak menarik dengan marketnya mereka gitu. Jadi banyak penyebabnya memang. Tapi untuk bisa mengetahui itu berjalan dengan baik atau enggak, kita bisa lihat dari situ. Jumlah tayangannya berapa, jumlah kliknya berapa. Kita bandingkan gitu. Karena kalau misalnya jumlah tayangannya terlalu tinggi, tapi jumlah kliknya sangat rendah, berarti ada masalah di target marketnya. Jangan-jangan ini ada kesalahan di apa? Misalnya, ini kan indikasi awal. Saja masalahnya di kata kunci. Misalnya ini saya penggunaan kata kunci yang sangat luas. Ada yang namanya kata kunci negatif. Kata kunci negatif itu adalah lawan dari kata kunci. Ya, kata kunci lawannya ada kata kunci negatif. Kata kunci negatif adalah, kalau kata kunci kan sebuah kata yang kalau orang cari, dia akan muncul. Dan kita akan muncul. Tapi kalau kata kunci negatif itu adalah sebuah kata kunci yang kalau orang cari, iklan kita akan tidak muncul. Kebalikannya. Misalnya ada 2018. Karena ada kejadian orang search conference 2018. Itu iklan kita muncul. Karena apa? Karena kita menggunakan kata-kata conference. Nah, kata-kata conference sangat universal. Sehingga saya matikan ya tadi. Nah, sama kata-kata 2018. Harapannya kenapa? Ketika orang cari 2018, iklan kita udah nggak lagi muncul. Karena kan lebih sesuai gitu ya. Karena kita ngiklannya untuk 2019. Seperti itu. Terus ada conference Bali di sini. Conference Bali. Nah, kalau di sini saya, karena ada orang yang mencari conference Bali. Nah, saya nggak mau ada Bali ya, karena lokasinya kan nggak di Bali. Lokasinya nggak di Bali, lokasinya waktu itu ada di Malang. Kalau lokasinya di Malang ya, ngiklannya di Malang, nggak di Bali. Nanti orang carinya conference Bali, kita akan muncul, tapi pas dibuka, ya ternyata kok di Malang, akhirnya di close. Nah, berarti kan tidak menarik. Menarik buat mereka, tapi tidak sesuai sama pasarnya. Jadi salah target. Ada macam-macam ya, ada conference climate change. Ya kan kita nggak bahas itu ya, konferensinya. Conference G20, ya kan kayak gini, gelambiar kemana-mana. Nah, gelambiarnya itu yang membuat biaya itu jadi semakin tinggi gitu. Jadi gelambiar, jadi istilahnya apa ya, wasting, pemborosan. Jadi pemborosan. Tayangannya muncul tapi nggak diklik gitu, performance-nya akan buruk gitu buat sistem. Itu sebabnya pemilihan kata kunci ini juga penting. Nah, jadi misalnya kita lihat di sini, conference muncul dengan apa? Karena istilah penelusuran ini ada banyak. Ada G20 meeting, video conference pun masuk gitu ya. Cloud conferencing. Ini ada Jakarta Diabetes meeting. Ya ini banyak banget. Nah, gitu ya, ada J 2019 ini masuk. Nah, ada kata kunci yang sebenarnya nggak related sama produk kita. Nah, itu silakan dimasukkan di dalam tadi ya, di kata kunci negatif. Nanti ketika orang search itu, kebetulan search-nya pakai kata-kata itu, maka iklan kita nggak muncul. Kalau iklan kita nggak muncul, berarti tayangannya akan turun. Nggak apa-apa tayangan turun, tapi jumlah kliknya akan tetap, karena target kita itu semakin efektif. Seperti itu bisa. Dan juga dilihat dari iklannya. Misalnya seperti ini kita ngelihat, oh kenapa ya kok ini bisa click to rate rasionya tinggi, menariknya di mana. Nah kan berarti kita melakukan optimasi. Misalnya ini ada register here for information. Berarti ini pakai site link nih, seperti yang saya tadi bilang.
ada link sampingannya gitu ya. Banyak lah. Juga semua pakai. Habis itu dari kata-katanya aja juga udah beda. Bisa juga melakukan optimalisasi dari lokasi, ya. Misalnya location-nya saya mau lebih banyak di Indonesia, berarti penyesuaian bitnya bisa saya rubah. Misalnya tingkatkan 10%, artinya misalnya yang lain, ini kan contoh bit sebesar Rp10, maka berani bayar Rp11 gitu. Jadi akhirnya saya berani bayar 10% lebih tinggi supaya bisa lebih banyak muncul di Indonesia. Karena mungkin acaranya umumnya di Indonesia gitu. Itu bisa di sini. Itu akan menentukan juga performance-nya. Nyatanya akhirnya lebih tinggi kan di sini. Optimalisasi itu penting dilakukan untuk meningkatkan performance dan mengurangi pemborosan pengiklanan digital. Oke, itu sebabnya sangat penting untuk merawat gitu ya. Jadi iklan itu nggak bisa dibiarkan terus jalan gitu aja, tapi perlu juga dirawat. Oke, seperti itu. Kita sudah bahas 4 topik. Yang pertama adalah tadi pengenalan fitur-fitur yang banyak sekali. Yang kedua, kita bahas baca datanya seperti apa. Yang ketiga, kita bikin secara singkat untuk pengiklanannya. Itu tadi gimana cara bikinnya. Lalu yang terakhir adalah optimalisasi. Jadi apa yang harus dilihat, bagaimana kita cara memahaminya, gitu ya. Terus habis itu apa yang bisa kita lakukan dari kata kunci dari aspek-aspek yang ditawarkan di sini. Oke, seperti itu aja. Itu dari saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya Mbak Dwike. Silakan, Mbak. Kembalikan ke Mbak Dwike. Mbak Dwike. Mana Mbak Dwike? Baik Bapak. Ya. Mohon maaf Bapak. Terima kasih Pak Suryo atas pemaparan materi yang sudah dijelaskan. Mungkin sesi berikutnya adalah sesi open Q&A dengan teman-teman lainnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau klik di kolom chat. Ini kayaknya, ini angkatan berapa ya? Sini ya. Kayaknya ada yang pernah saya ini ya, ajar ya. Iya Pak, angkatan 2019 Pak. Oh ya, pernah ya. Waktu itu mata kuliah apa ya? Pengantar ekonomi mikro Pak. Oke. Ada yang angkatan 2018 juga ini yang sudah alumni ya. Kalau tidak salah Mbak Windy, Mas Rifki, terus siapa lagi nih? Yang sudah lulus kayaknya nih. Ada Vira Nurul Aulia juga tuh Pak dari angkatan 2018. Ada saya juga. Oh, iya. Terus ada Sofi sama ada Ricky, ada Alfi juga Pak. Banyak berarti ini ya. Sudah lulus semua itu ya? Iya Bapak. Alhamdulillah sudah lulus. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ini tepat sasaran ini Mas Surya. Ini banyak diikuti oleh alumni. Alhamdulillah. Silakan nanti sambil ini ya, sambil nunggu pertanyaan, silakan nanti
Tadi mau dibikinkan Google Form sama Bu Arum ya untuk sudah ada ya. Ya, Iya, untuk Bapak. isi data presensi sekaligus kuesionernya, sedikit kuesioner ya, terkait dengan tema kita. Monggo dilanjut. Yang mau ditanyakan, silakan. Pak Surya, saya izin menginformasikan kepada teman-teman yang lain ya. Jadi Oh iya, ya. teman-teman mungkin bisa mengisi evaluasi form juga sama link presensi ya untuk mengklaim sertifikat sama evaluasi untuk webinar yang akan datang. Terima kasih. Itu ada langsung saja sambil nunggu yang lain. Itu ada pertanyaan, saya langsung baca aja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suryo. Saya Vira, ya, dari angkatan 2018. Izin bertanya, pertama ini ada 2 pertanyaan, ada 2 tanda tanya sama. Apakah pengaturan Google Ads ini sama dengan Facebook dan Instagram Ads? Saya bilang samanya dengan Facebook Ads, tapi berbeda dengan Instagram Ads. Kalau Instagram Ads dia sangat simpel ya. Simpelnya itu dalam hal yang bisa diatur. Jadi kalau nggak salah yang bisa diatur itu cuma minat sama audiensnya. Jadi misalnya siapa di mana gitu ya. Jadi lingkupnya gimana gitu ya. Minatnya seperti apa, minat dia sukanya nontonin yang tentang apa kayak gitu. Terus udah sama budgetnya berapa. Sepertinya itu aja gitu ya. Jadi nggak banyak yang bisa diatur, nggak bisa sampai sedetail gimana bikin kata-katanya dan sebagainya. Tapi kan kalau Instagram itu kan dia ada posting dulu ya, jadi post dulu, terus habis itu nanti dia akan disetting iklannya. Nah, kalau sama Facebook Ads itu sama, jadi sebenarnya hampir sama karena berbasisnya kan sebenarnya sama gitu ya. Jadi web page, terus habis itu ada iklan-iklannya di sana, sebenarnya sama. Tapi untuk yang Instagram Ads ini yang sedikit berbeda, tapi lebih simpel. Jadi kalau saya boleh bilang, tingkat kerumitannya itu Google Ads itu paling atas, terus habis itu ada Facebook, itu hampir sama. Lalu yang paling mudah digunakan memang Instagram Ads. Kita tinggal setting-setting, saya mau sebarkan di kota ini, terus habis itu tanggal sekian, jam sekian, terus habis itu minatnya suka yang nonton bola misalnya, suka yang sport misalnya. Habis itu udah gitu aja, terakhir bayar. Nanti ada bayarnya berapa, terus sudah seperti itu. Lebih mudah. Kalau tadi kan panjang ya sampai bikin kampanye seperti apa. Tapi keuntungannya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat perbedaannya, kenapa sih kok harus ribet gitu? Kalau kenapa kok harus sampai detail gitu? Karena kita bisa mengontrol sampai titik paling kecil. Misalnya kita bisa kontrol tadi ada site link-nya. Karena kan kalau di Instagram ya udah gitu. Layar, terus nanti kalau diklik ya masuk ke Instagram kalian. Udah, hanya bisa sampai situ aja. Tapi kalau misalnya mau ada call ya gitu kan nanti di dalam home-nya itu sendiri ya kalau Instagram. Kalau di sini kan benar-benar iklannya itu bisa kita setting memunculkan apa, linknya apa aja, terus kontennya apa aja. Nah itu akan lebih detail gitu. Sehingga biasanya memang untuk yang profesional gitu pakai Google untuk pengiklan profesional gitu. Karena sebenarnya Tokopedia gitu-gitu pun juga pakai. Gitu. Kalian search barang, terus habis itu yang paling muncul paling atas biasanya Bukalapak gitu ya, terus Tokopedia, Shopee kayak gitu, iklan-iklan seperti itu. Tapi yang mengiklankan itu bukan personal orang-orangnya, tapi perusahaannya itu mengiklankan langsung produk
atau aplikasinya di sana seperti itu. Itu seperti itu. Biasanya memang Google Ads ini lebih tingkatannya lebih tinggi, lebih rumit, lebih profesional kita bilang. Kalau Instagram memang dia lebih mudah sehingga bisa digunakan oleh banyak orang. Ya itu bisa jadi kelebihan gitu ya buat orang yang nggak terlalu mau ribet. Oke, terus selanjutnya, lalu untuk ekstensi apakah boleh dijelaskan kembali? Jadi ekstensi itu digunakan kalau misalnya kita mau ngasih yang lain dari iklan tersebut. Kalau iklan itu diklik, misalnya dia masuk ke katalog misalnya. Sorry, kita langsung masuk ke landing page, misalnya kayak selamat datang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kasih ekstensi link yang di bawah, misalnya mau menuju langsung ke halaman pembelian. Nah, ketika diklik di situ langsung nggak masuk ke yang awal itu, langsung kita buat dia langsung menuju ke halaman pembelian misalnya. Atau ada katalog, klik di sini misalnya ada kata gitu. Maka ketika diklik masuknya langsung ke katalognya. Nah, jadi kita bisa menunjukkan, kita bisa bikin banyak pintu gitu ya. Jadi ini iklannya, terus bawahnya itu ada link-linknya lagi. Kalau kalian pernah search di Google ya, itu kan biasanya gitu atas sendiri, terus habis itu bawahnya ada linknya, banyak tulisan biru. Nah itu bisa kalian klik juga. Nah itu akan masuk ke halaman yang mana yang spesifik dari pengiklanan tersebut. Nah bisa juga ekstensinya kan ada link, ada ekstensi telepon juga. Kalau ekstensi telepon nanti kalau ketika diklik dia bisa otomatis langsung masuk ke call, terus habis itu nanti tinggal klik call aja, terus nanti bisa telepon. Itu seperti itu. Jadi ditanya kapan menggunakan ini ketika kalian mau memang memiliki banyak, menawarkan banyak cara untuk interaksi dengan pelanggan kalian. Kalau misalnya kalian cuma maunya diklik terus masuk ke website kalian aja, misalnya ya udah berarti nggak perlu pakai ekstensi link gitu. Ekstensi kan extension. Gitu. Biasanya extension itu bagian kecil dari sesuatu yang besar. Nah, dia ada di bawahnya ekstensinya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau memang memasukkan atau membuat jalan khusus untuk pelanggan kalian untuk melakukan pembelian langsung, atau mau melihat barang-barangnya dulu, atau mau yang kemana, nah itu bisa kalian masukkan di sana. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tidak harus itu untuk penggunaan ekstensi. Seperti itu kalau jawaban saya untuk Mbak Vira. Jadi untuk tadi kesamaan Facebook dan lain-lain dan juga ekstensi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Surya atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman sekalian? Mungkin saya ya Pak ingin menanyakan satu pertanyaan. Untuk pemasaran yang khususnya B2B seperti itu, apa bisa ya Pak menggunakan marketing channel seperti yang sudah Bapak Surya sebutkan? Atau ada marketing channel yang lebih efektif Pak, selain yang dari Pak Surya sebutkan? Oke. Ngomongnya B2B ya Pak ya? Iya Pak. Ya oke. Jadi B2B itu gini, perbedaannya ya B2B dengan B2C, biasanya memang setelah, jadi gini, kalau B2B itu model pemasarannya dia mengenalkan produk, terus lalu dilanjutkan dengan negosiasi, biasanya seperti itu. Berbeda dengan B2C ya, kalau B2C biasanya kita jual barang nih, ada orang mau beli ya udah ini beli aja. Tapi kalau B2B sebenarnya apakah bisa pakai Google Ads? Ya bisa juga dan banyak yang seperti itu. Karena biasanya orang mau cari produk misalnya B2B, dia jualan mesin. Kita sesama bisnis gitu juga. Kita bisa search, saya butuh mesin atau butuh bahan baku A. Itu nanti iklannya akan muncul, terus saya akan klik masuk ke websitenya. Nah, biasanya websitenya di situ kan nanti ada kontaknya. Nah, itu akan saya melakukan pengontakan di situ. Nah, apalagi kalau untuk B2B biasanya butuhkan website ya.
Beda ya kalau misalnya B2C pakai Instagram aja udah cukup. Tapi kalau B2B biasanya butuh website yang lebih profesional gitu. Jadi kan orang ngelihat. Jadi kalau misalnya ditanya ada tools lain ya tetap website gitu ya, website. Nah, tapi untuk mengiklankan website itu pakai ini itu juga bisa. Jadi ketika diklik nanti masuk ke websitenya. Nah, nanti di websitenya di situ ini perusahaannya apa, sudah berjalan berapa lama gitu ya, menyediakannya apa aja, grade-nya seperti apa kan banyak informasi lebih lanjut ya. Beda ya sama produk kalau B2C. Kalau B2C dia sangat cukup informasi yang dibutuhkan pelanggan aja. Tapi kalau misalnya B2B biasanya pertanyaannya itu lebih teknis gitu. Jadi misalnya beli tepung tuh tepungnya harus gimana, bahannya apa, speknya apa, terus itu grade-nya apa. Saya juga kurang tahu kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya baja misalnya saya butuh biji biji besi, nah kita kan kita tahu campurannya ini berapa persen, kemurniannya berapa. Nah, berarti kan di situ perlu kontak lebih lanjut. Nah, kontak lebih lanjutnya bisa silakan bisa dimasukkan di halaman uh, landing page atau websitenya gitu. Jadi orang klik nanti akan masuk ke website. Dan dari website situ nanti bisa dihubungi. Karena kan sebenarnya Google Ads ini bukan halaman ya. Jadi Google Ads ini hanya mengiklankan. Itu yang perlu ditekankan. Jadi Google Ads, Facebook, Instagram Ads ini kan sebenarnya sebuah cara untuk menyebarkan informasi yang sudah kita buat. Sudah kita buat di dalam website atau di account kalian kayak gitu. Jadi account-nya atau website-nya ini harus ada dulu gitu. Baru nanti diiklankannya pakai Google Ads, Facebook Ads atau Instagram Ads seperti itu. Kalau dari saya. Baik Pak, terima kasih. Oh, iya. Berarti memang yang harus diutamakan dulu awareness tadi dari Google Ads itu ya Pak. Oh, Terus iya. kemampuan kita bernegosiasi juga ya Pak. Iya, Sama betul. ada website untuk detailing information seperti itu ya Pak. Betul, betul. Itu kalau untuk apalagi B2B ya. Kalau B2B memang dia lebih karena keputusannya nggak bisa secepat seimpulsif B2C ya. Kalau B2C aku pengen beli langsung beli. Tapi kalau B2B itu harus ada tahapannya. Jadi oke, ini kan belinya nggak cuma dari Anda. Misalnya ada supplier A, B, C, nah kayak gitu kan. Tetap harus mempertimbangkan lagi kayak gitu. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak Suryo. Ya, siap. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau dari materi yang Pak Suryo jelaskan, mungkin ada yang kurang jelas? Ada nggak? Ya, sudah. Sudah. Sepertinya belum ada yang bertanya ini Pak. Bagaimana Pak selanjutnya? Apa mau ditutup atau gimana Pak? Ya, seperti itu. Bagaimana Pak Eli? Bagaimana Pak Eli? Oke, silakan monggo kalau sudah cukup bisa diakhiri. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua sudah menghadiri webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Suryo sudah memberikan materi pada acara hari ini, dan terima kasih Pak Eli Siswanto atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto dulu. Sudah ngisi formnya semua ya. Ya, teman-teman jangan lupa ya buat mengisi evaluasi form sama link presensinya buat klaim sertifikat.
Oke. Udah. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Suryo. Mohon maaf Pak atas kesalahan Ya, yang sudah terima saya kasih perbuat Mbak sebelumnya. Tika ya. Iya Terima Pak, kasih terima Mas Suryo. kasih juga. Ya, Pak Eli, coba. Oke. Saya izin live ya Pak Suryo, Pak Eli. Ya, Mbak. Saya juga. Iya, terima kasih Pak.